Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, telah meninggal dunia. Anda mungkin sering mendengar namanya muncul di berita utama, biasanya terkait dengan Iran, pembicaraan nuklir, atau konflik di Timur Tengah. Tapi, apakah kamu benar-benar tahu siapa dia? Di balik nama itu, ada salah satu tokoh paling berpengaruh dalam geopolitik modern. Selama lebih dari 30 tahun, Khamenei telah memerintah Iran, bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai pemimpin tertinggi, seseorang yang menggabungkan otoritas agama yang mendalam dengan kendali politik yang penuh. Secara harfiah, dia memiliki kendali mutlak atas cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta militer dan media. Selain itu, dia memegang otoritas tertinggi atas ambisi nuklir Iran, dukungannya terhadap milisi proksi di kawasan, dan hubungan yang sangat tegang dengan Amerika Serikat. Semuanya bermuara padanya. Tapi inilah pertanyaan sebenarnya. Mengapa Khamenei begitu penting, terutama bagi Amerika Serikat? Mengapa kematian seorang pria yang jarang muncul di depan umum bisa menyebabkan begitu banyak ketegangan di seluruh dunia? Mengapa Amerika Serikat selama puluhan tahun menganggap pria yang baru meninggal ini sebagai salah satu orang paling berbahaya di dunia, bahkan menyebutnya musuh asing utama Amerika setelah Tiongkok? Nah, jawabannya dimulai dengan sebuah mimpi dan diakhiri dengan dua kata, senjata nuklir. Kami telah melaporkan topik-topik geopolitik selama beberapa waktu, dan dengan isu-isu sensitif seperti ini, satu hal yang jelas, jangkauan kami berkurang dan informasi ditekan. Kami terus berjuang karena bot algoritma menekan agar Anda tidak mendapat berita sebenarnya. Bantu kami dengan menyukai dan membagikan video ke komunitas Anda. Oke, cukup tentang itu. Mari kita masuk ke video hari ini. Selama beberapa dekade, Khamenei telah mendorong program nuklir Iran yang menjadi masalah utama dengan Ash'as dan sekutunya. Pendekatannya, strategi jangka panjang. Dia mengembangkan kemampuan nuklir Iran sambil tetap bersikeras tidak menginginkan senjata. Namun, ambisi Khamenei melampaui sekadar kekuatan nuklir. Dia memiliki visi yang lebih besar di mana Iran mendominasi Timur Tengah. Dan bagaimana dia melakukannya? Bukan melalui perang langsung, tetapi melalui kelompok proksi. Dia mendukung kelompok seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi di Irak serta Suriah. Setiap kali ISIS berusaha menstabilkan kawasan, mereka selalu menghadapi pasukan yang didukung Iran. Apapun pendapat Anda tentang Iran dan ISIS, dinamika ini mungkin sulit dipahami. Namun, jika Anda ingin memahami alasan Iran bertindak demikian, menentang tekanan Barat, dan mendukung kelompok yang menantang kepentingan ISIS, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai, karena kami akan menjelaskan secara mendalam tentang satu orang, mendiang Khamenei, dan bagaimana nasib sebuah negara dengan hampir 90 juta penduduk untuk waktu yang sangat lama benar-benar berada di tangan satu orang ini. Namun, untuk memahami pengaruh orang ini, Anda harus mengetahui sejarah Iran dan bagaimana masa lalu membentuk ideologi Khamenei. Mari kita mulai ceritanya. Ini adalah tanggal 19 April 1939 di kota kuno Mashhad di timur laut Iran. Ini adalah salah satu kota paling suci dalam Islam Syiah, sebuah tempat di mana spiritualitas Islam terasa sangat kental dan berat di udara. Di rumah sederhana dan sempit ini, lahirlah anak laki-laki bernama Sayyid Ali Hosseini Khamenei. Sekarang begini ceritanya. Di permukaan, keluarga Khamenei tampak seperti keluarga biasa pada umumnya. Bahkan mungkin miskin. Tapi anak ini ditakdirkan untuk menjadi salah satu pria paling berkuasa di dunia. Dia akan bangkit dari latar belakang sederhana untuk memimpin Republik Islam Iran sebagai pemimpin tertinggi. Tapi disinilah jadi menarik. Masa mudanya sama sekali tidak berkaitan dengan dunia politik, apalagi pengaruh global. Masa kecilnya bukan tentang kekayaan, kekuasaan, atau kemewahan. Itu tentang sesuatu yang sama sekali berbeda. Ayahnya, Sayyid Javad Khamenei, adalah ulama sangat dihormati di Mashhad. Namun, berbeda dengan beberapa ulama lain, dia tidak hidup kaya. Keluarga Khamenei menempati rumah kecil. Benar-benar kecil. Begitu kecilnya,
Sehingga ketika tamu datang untuk berkonsultasi agama dengan Sayyid Javad, anggota keluarga lainnya harus bersembunyi di ruang bawah tanah karena memang tidak ada cukup ruang. Mereka makan makanan sederhana, kadang-kadang hanya roti dan kismis. Itulah kenyataan mereka, kemiskinan, kesederhanaan, dan kesalehan. Mereka miskin, dan memang mereka tidak memiliki kekayaan materi, tetapi mereka kaya akan sesuatu yang lain, sesuatu yang akan membentuk Ali muda sepanjang hidupnya. Sebuah komitmen yang tak tergoyahkan terhadap Islam. Ayahnya tipe pria yang tak tertarik pada hal-hal materi, benar-benar hampir seperti seorang zahid. Dia menjalani hidup yang berakar pada ajaran Islam, dan itu sangat memengaruhi Khamenei. Sejak muda, Ali Khamenei belajar bahwa nilai terpenting bukan pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi pada iman, disiplin, dan pengabdian agama. Sikap ayahnya yang tegas dan langsung soal hidup dan agama menjadi dasar Khamenei membangun hidupnya. Pengabdian ini pada akhirnya akan membawa munculnya ide-ide fundamentalis Islam di Iran. Namun, sebelum kita membahas hal itu, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana lingkungan membentuk Khamenei sebagai pribadi dan juga pola asuhnya. Ketika Khamenei berusia 4 tahun, ia bersama kakak laki-lakinya mulai belajar di maktab, sebuah sekolah agama tradisional. Ini bukanlah sekolah dasar pada umumnya, dan dia tidak hanya belajar membaca dan menulis. Dia menghafal Al-Quran, mendalami ajaran Islam sejak hari pertama. Jadi, pendidikan awal ini sebenarnya tentang pelatihan spiritual. Siklus terus-menerus pencucian otak dan pemaksaan ide-ide ekstremis agama ini menanamkan pada Khamenei ideologi yang akan ia jalani sepanjang hidupnya. Pada usia 11 tahun, dia melakukan sesuatu yang berani. Dia mengenakan jubah ulama. Saat anak-anak seusianya bermain di luar, Khamenei memilih menjadi cendekiawan agama dan berkomitmen pada jalan yang jarang dipilih di usia muda. Sekarang, kamu harus ingat bahwa ini terjadi pada masa dinasti Pahlavi, ketika negara ini cukup sekuler dan dipengaruhi oleh banyak negara barat. Memang ada fanatik agama di negara itu, tapi anak sekecil itu mempelajari teks Islam dan mendedikasikan hidupnya pada satu tujuan belum pernah terdengar sebelumnya. Kamu bisa membayangkan dia belajar tak hanya dari buku, tapi juga dari ayahnya, Sayyid Javad, dan ulama lokal lain. Itu sangat intens dan ya, itu benar-benar gila. Sekarang, disinilah segalanya mulai berubah. Pada tahun 1952, ketika Khamenei baru berusia 13 tahun, seorang ulama bernama Nawab Safavi mengunjungi sekolahnya di Mashhad. Safavi adalah pemimpin radikal karismatik yang memimpin kelompok militan Fatihan-i-Islam dan sedang menjalankan misi. Dia memberikan pidato yang berapi-api, mengecam rezim Syah dan mengkritik kebijakan anti-Islam dari monarki tersebut. Dia pada dasarnya memicu semangat perlawanan. Itu sangat intens. Bagi Khamenei muda, pidato ini sangat mengubah hidupnya. Safavi adalah seorang revolusioner. Pesannya lebih dari sekadar tentang doa yang tenang atau kesalehan pribadi. Ini tentang aksi, tentang melawan Syah, menentang imperialisme barat, dan memperjuangkan nilai-nilai Islam di negara yang tampaknya semakin sekuler. Hari itu, sesuatu berubah dalam diri Khamenei. Ini adalah titik balik, sebuah momen ketika dunianya meluas. Dia menyadari bahwa hidupnya akan memiliki misi yang jauh lebih besar, membela Islam, tidak hanya di ruang kelas atau masjid, tetapi juga di medan politik. Dia bertekad untuk membawa sebuah revolusi yang akan mengubah seluruh Iran dan Timur Tengah. Dia sangat bertekad menggulingkan Syah yang dianggap pengkhianat dan mendaki tangga kekuasaan menuju Iran Islam. Bisa dibilang, radikalisme Safavi yang menanamkan benih-benih revolusi di benak muda Khamenei. Sejak itu, benih-benih itu terus tumbuh semakin besar. Beberapa tahun kemudian, Khamenei bersiap melanjutkan tahap pendidikan berikutnya. Dia pergi ke Qom, pusat keilmuan agama Syiah di Iran. Jika Anda benar-benar serius ingin menjadi seorang ulama di Iran, Qom adalah tempat yang harus Anda tuju. Itulah pusatnya. Dan Khamenei, dia di sana untuk menyerap dan belajar dari para pemikir terbesar Islam Syiah. Di Qom,
Khamenei belajar pada beberapa tokoh besar. Ada Ayatullah Hussein Borujerdi, seorang ulama yang dihormati karena pengetahuannya yang mendalam tentang fikih atau hukum Islam. Di bawah bimbingan Borujerdi, Khamenei belajar bagaimana menerapkan hukum Islam pada situasi dunia nyata, bagaimana menafsirkan teks-teks keagamaan yang berusia berabad-abad dan membuatnya relevan dengan kehidupan modern. Borujerdi berpendapat ulama sebaiknya tidak terlibat politik dan fokus pada kehidupan agama. Disinilah perbedaan antara Khamenei dan Borujerdi. Namun Khamenei tetap patuh dan menghormati gurunya. Bagaimanapun juga, menurutnya politik adalah demi membela Islam dan bangsa. Namun kemudian muncul sosok yang akan memberikan dampak lebih besar lagi dalam kehidupan Khamenei, Ayatullah Ruhollah Khomeini. Khomeini adalah seorang ulama, namun kemudian ia memainkan peran penting dalam revolusi Iran tahun 1979, namun pembahasan itu akan dibahas nanti di video ini. Pertama, pahami saja bahwa Khomeini adalah tipe ulama yang berbeda. Ia tidak puas hanya berada di pinggir saja. Khomeini percaya bahwa Islam bukan hanya keyakinan pribadi. Islam adalah sistem politik, sebuah cara untuk mengatur masyarakat. Dia punya gagasan radikal tentang peran kepemimpinan ulama. Salah satu konsep paling revolusioner darinya adalah Velayat-e-Faqih atau kepemimpinan ulama Islam yang berpendapat bahwa di saat tidak ada imam yang maksum, seorang ulama Islam harus memerintah atas nama rakyat, memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan. Ini secara serius menjadi cetak biru bagi sebuah negara Islam, di mana para ulama memegang kekuasaan politik yang nyata. Dan sebagai murid yang baik, Khamenei menyerap semua ini. Pesan Khomeini sangat membekas baginya secara khusus. Iran berada di bawah kekuasaan Shah, seorang raja sekuler yang condong ke barat. Dan Khomeini berkata, tidak, ini tidak benar. Islam yang seharusnya memimpin. Khamenei merasa dirinya sangat tertarik pada visi Khomeini. Rezim Shah, dengan hubungan akrabnya dengan kekuatan barat, dianggap korup di mata Khomeini. Satu-satunya cara menyelamatkan Iran dari kemerosotan moral adalah pemerintahan Islam. Menjelang akhir 1950-an Khomeini meninggalkan karirnya sebagai pelajar agama. Sebaliknya, dia menjadi seorang revolusioner. Waktunya di Qom memperkuat keyakinannya bahwa para ulama memiliki kewajiban untuk bertindak, memimpin, melawan, dan menantang status quo. Dia memahami bahwa mempelajari hukum dan filsafat Islam jauh melampaui sekadar panggilan, bukan hanya demi pengetahuan semata. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu menggulingkan monarki Pahlavi dan mendirikan sebuah republik Islam. Kepulangannya ke Iran, karena desakan ayahnya membuatnya lebih banyak belajar, namun kini ia fokus pada gambaran yang lebih besar, yakni implikasi politik kepemimpinan agama. Ini makin memicu kebencian Khomeini pada Barat dan mendorongnya lebih giat mendukung nilai-nilai Islam. Seperti yang segera disadari Khomeini, waktu revolusi semakin dekat. Sebelum api revolusi itu membakar segalanya dan video ini menjadi kacau, mari kita mundur sejenak dan melihat Iran pada pertengahan abad ke-20. Jadi begini, Iran pada tahun 1950-an dan 60-an berada di persimpangan jalan. Syiah Muhammad Reza Pahlavi yang naik takhta dengan dukungan besar dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris, bertekad untuk memodernisasi negara itu dengan cepat. Visi modernisasi ini diwujudkan dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Putih, yang diluncurkan pada tahun 1963. Shah ingin mengubah Iran menjadi negara bangsa sekuler modern, seperti yang telah dilakukan Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Kunci program ini adalah reformasi besar untuk modernisasi ekonomi dan masyarakat Iran. Revolusi Putih mencakup 6 poin utama. Redistribusi lahan untuk melemahkan aristokrasi pemilik tanah tradisional, memberikan hak suara kepada perempuan, nasionalisasi hutan, pembagian keuntungan bagi pekerja di sektor industri, privatisasi perusahaan milik negara, dan promosi pendidikan sekuler. Di atas kertas, reformasi ini tampak seperti kemajuan, sebuah cara untuk membawa Iran ke dunia modern. Namun bagi sebagian besar penduduk, terutama para ulama, hal ini tidak lain adalah sebuah pengkhianatan. Reformasi Shah dianggap bukan upaya menuju kemakmuran,
melainkan serangan besar terhadap nilai dan identitas Islam Iran. Hal ini membuat Khomeini marah. Jadi, pada bulan Juni tahun itu, Khomeini bangkit dengan kritikannya terhadap Syah yang sederhana namun mendalam. Reformasi Syah itu salah. Reformasi tersebut merupakan ancaman eksistensial bagi identitas Islam dan kemerdekaan Iran. Khomeini berpendapat bahwa Syah tidak hanya tidak memahami rakyatnya, tetapi juga telah menjadi boneka kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Pidato ini mengguncang seluruh Iran dan menyebabkan Khomeini ditangkap. Penangkapan Khomeini memicu protes massal di seluruh negeri, dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan menuntut pembebasannya. Namun, rezim Syah sangat bertekad untuk membungkamnya. Dalam langkah yang tegas, Khomeini diasingkan, pertama ke Turki, lalu ke Irak. Bagi banyak orang, pengasingan ini bisa menjadi akhir pengaruh Khomeini di Iran. Namun kenyataannya, pengasingannya justru semakin memperkuat tekad para pengikutnya, termasuk Khamenei, yang menjadi semakin berkomitmen pada perjuangan revolusi Islam. Namun Khamenei juga melihat sebuah peluang, dan peluang itu terletak pada ketidakhadiran Khomeini. Hal itu menciptakan kekosongan kepemimpinan oposisi ulama. Khamenei mengisi kekosongan dengan menginisiasi seruan perlawanan terhadap Syah. Akibatnya, Khamenei menjadi tokoh utama dalam gerakan bawah tanah yang menjaga gagasan Khomeini tetap hidup. Dia mulai mengorganisir aktivitas rahasia dan pertemuan-pertemuan tersembunyi, sambil terus menghindari pengawasan Safak, polisi rahasia Syah yang terkenal kejam. Namun, semakin Khamenei terlibat dalam perlawanan, dia pun menarik perhatian Safak. Polisi rahasia Syah terkenal karena kekejamannya. Mereka menggunakan taktik pengawasan, intimidasi, dan penyiksaan untuk menekan perbedaan pendapat. Pada tahun 1963, Khamenei ditangkap untuk pertama kalinya setelah menyampaikan pesan rahasia dari Khomeini kepada Ayatollah Milani di Mashhad, di mana ia mendesak para ulama setempat untuk menentang reformasi Syah. Ini menandai awal hubungan panjang dan berbahaya antara Khamenei dan Safak, karena ia akan ditangkap 6 kali lagi dalam dekade berikutnya. Setiap penangkapan semakin berat, Safak memakai taktik makin brutal untuk mematahkan semangatnya. Dia menjalani masa-masa panjang dalam sel isolasi, interogasi tanpa henti, dan penyiksaan fisik. Tapi itu tidak membuatnya gentar. Bahkan, itu justru semakin menguatkan tekadnya. Setelah dibebaskan, dia terus mengorganisir gerakan bawah tanah, dan pengaruhnya di dalam oposisi ulama mulai berkembang. Saat Khomeini berada di pengasingan, pertama di Turki dan kemudian di Najaf, Irak, Khomeini tidak melupakannya. Berkat upaya Khamenei dan kelompok ekstremisnya, gagasan-gagasan Khomeini terus menyebar ke seluruh Iran. Semua ini dimungkinkan melalui jaringan bawah tanah, masjid, dan sekolah-sekolah agama. Namun dari semua tulisan dan karya Khomeini yang benar-benar menonjol dan akan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan Iran adalah prinsip-prinsip Velayat-e-Faqih, yaitu kepemimpinan ulama. Velayat-e-Faqih adalah konsep revolusioner yang berpendapat bahwa seorang ulama Islam tidak hanya harus membimbing urusan keagamaan, tetapi juga memegang otoritas tertinggi dalam urusan politik. Mereka percaya bahwa gagasan ini adalah kunci masa depan Iran, namun hal itu menciptakan bentuk pemerintahan baru yang didasarkan pada hukum Islam dan bebas dari pengaruh kekuatan asing. Keyakinan Khamenei terhadap Velayat-e-Faqih semakin menguat pada masa ini. Ia melihatnya sebagai solusi atas masalah-masalah Iran, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para ulama Islam. Bebas dari korupsi dan campur tangan asing yang telah lama melanda negara itu. Gagasan ini nantinya akan menjadi landasan utama Republik Islam Iran. Namun, situasi benar-benar memanas pada pertengahan tahun 1970-an, Iran berada di ambang ledakan revolusioner. Rezim Syah menjadi semakin represif, dengan Safak menindak keras segala bentuk perbedaan pendapat. Salah urus ekonomi dan ketimpangan yang meningkat memicu ketidakpuasan luas, sementara kedekatan Syah dengan Barat membuat banyak masyarakat merasa terasing. Sementara itu, pihak oposisi termasuk Khamenei terus mengorganisir protes, pemogokan, dan demonstrasi. Pada tahun 1975, Safak melancarkan operasi besar-besaran terhadap Khamenei.
di mana mereka menggerebek rumahnya dan menyita buku-buku serta tulisannya. Kali ini, Khamenei dijebloskan ke salah satu penjara paling terkenal kejam di Teheran, di mana penyiksaannya lebih brutal dari sebelumnya. Berbulan-bulan isolasi, pemukulan fisik, dan deprivasi tidur digunakan untuk mencoba mematahkan semangatnya. Tetapi tekad Khamenei tetap tak tergoyahkan. Bahkan di penjara, Khamenei tetap menginspirasi orang di sekitarnya. Selama masa penahanan yang berat, Khamenei tetap bertahan dengan visi yang telah ia pegang selama bertahun-tahun. Dan dia tahu bahwa ketika akhirnya dibebaskan pada tahun 1977 Iran berada di ambang revolusi. Dan dia juga tahu bahwa tidak ada yang akan sama seperti sebelumnya. Melihat kejadian setelahnya, ungkapan tidak ada yang akan sama seperti sebelumnya terasa terlalu halus. Kamu tahu, revolusi Iran benar-benar dimulai pada Januari 1978 dipicu oleh sebuah peristiwa besar yang mengguncang negara itu. Semuanya bermula dari artikel di surat kabar pemerintah yang ingin mendiskreditkan Ayatollah Khomeini. Artikel itu menyebutnya sebagai seorang reaksioner dan dengar ini seorang agen Inggris yang bagi banyak orang Iran merupakan penghinaan terbesar. Ironisnya, sosok yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Syah justru dituduh agen Inggris, padahal Syah sendiri menjual negaranya ke barat. Dan bagi seluruh kalangan ulama, ini adalah tamparan langsung di wajah, terutama di kota Qom, pusat keagamaan yang penuh dengan para santri dan cendekiawan yang kemudian meledak dalam kemarahan. Orang-orang turun ke jalan dalam aksi protes massal menentang rezim Syah. Namun alih-alih meredakan situasi, pasukan Syah justru merespons dengan kekerasan brutal. Para demonstran ditembak dan beberapa di antaranya tewas. Itu adalah hari yang berdarah, tapi itu bukanlah akhir. Sebenarnya itu baru permulaan. Awalnya situasi mereda karena di Iran tradisinya adalah mengadakan masa berkabung selama 40 hari ketika seseorang meninggal. Namun 40 hari setelah pertumpahan darah di Qom, protes baru meletus. Kali ini lebih besar, lebih keras, dan lebih marah. Rezim Syah merespons dengan cara yang mereka tahu, yaitu kekerasan. Darah semakin banyak tertumpah. Dan kemudian, seperti jam yang berdetak, 40 hari lagi berlalu, dan protes yang lebih besar pun pecah. Siklus berkabung, protes, dan penindasan ini mulai menyebar ke seluruh negeri seperti api yang membara. Bukan hanya kota-kota religius seperti Qom saja lagi. Pada pertengahan tahun 1970, 8 kerusuhan telah mencapai pusat-pusat kota besar, Teheran, Mashhad, Tabriz, di mana-mana. Syah berusaha menumpas pemberontakan dengan kekerasan yang lebih brutal, namun ini malah membuat lebih banyak orang menjadi radikal. Cengkeraman besi Syah atas negara mulai melemah, dan saat jalanan dipenuhi demonstran, jelas sesuatu yang tak terbendung sedang terjadi. Revolusi itu tidak lagi soal agama atau Khomeini. Ini tentang kemarahan rakyat terhadap rezim yang mereka anggap korup, represif, dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Inilah awal dari sebuah gerakan yang segera akan mengguncang Iran dan dunia hingga ke akarnya. Dan kita tidak boleh lupa bahwa gerakan melawan Syah bukanlah gerakan tunggal. Apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa revolusi Iran itu unik karena luasnya koalisi yang menentang Syah. Sekilas, Anda mungkin mengira ini hanya kelompok fanatik agama yang ingin menguasai negara, tapi sebenarnya lebih dari itu. Itu adalah pemberontakan besar yang melibatkan berbagai kelompok politik dengan ideologi dan tujuan berbeda. Ada kaum nasionalis sekuler yang merindukan kembalinya Iran yang demokratis, faksi kiri seperti Fadai Marxis dan Mujahidin Ekhalq atau MEK yang menginginkan revolusi sosialis, serta gerakan Islamis yang dipimpin Ayatullah Khomeini yang makin berkembang. Meski berbeda ideologi, kelompok-kelompok ini bersatu menentang Syah. Berbagai faksi berharap memperoleh kekuasaan usai Syah digulingkan. Namun, Khomeini sudah punya visi jelas bagi negara pasca revolusi melalui konsep Velayat-e-Faqih. Menjelang akhir tahun 1978 Iran berada dalam keadaan kacau. Pemogokan besar pekerja minyak melumpuhkan industri utama negara, sementara protes massal ratusan ribu orang memenuhi jalan-jalan Teheran dan kota besar lain. Syah mencoba menenangkan oposisi dengan menawarkan reformasi, termasuk pemecatan Perdana Menterinya dan janji kebebasan politik yang lebih besar, tetapi upaya-upaya ini terlalu sedikit dan terlambat. Waktu untuk meratapi sudah berakhir.
Situasi ini semakin memburuk pada November 1978 ketika Shah memberlakukan darurat militer dalam upaya terakhir untuk memulihkan ketertiban. Namun, langkah ini justru menjadi bumerang. Dan pada Jumat Hitam, pasukan pemerintah menembaki demonstrasi besar di lapangan Jaleh, Teheran, menewaskan puluhan orang dan semakin meradikalisasi oposisi. Sebagai catatan tambahan, pada saat ini Shah semakin terisolasi dan juga menderita kanker. Ia juga mulai kehilangan dukungan dari militer serta sekutu internasional utamanya, termasuk Amerika Serikat. Dan akhirnya, pada Januari 1979, di tengah meningkatnya protes dan pemogokan, Shah meninggalkan Iran dengan alasan untuk berlibur. Namun kenyataannya, ia tidak pernah kembali. Kepergiannya menandai berakhirnya monarki secara de facto. Bisa dibilang kekacauan besar terjadi pada 1 Februari 1979, itu adalah momen yang akan mengubah jalannya sejarah Iran selamanya. Ayatullah Khomeini, setelah 14 tahun pengasingan yang panjang, turun dari pesawat dan menginjakkan kaki di tanah Iran, disambut oleh lautan jutaan orang. Ya, jutaan orang Iran membanjiri jalanan untuk sekadar melihat sosok yang mereka yakini akan membawa mereka ke era baru. Kepulangannya bukan sekadar simbolis. Pernyataan itu menegaskan bahwa revolusi bukan lagi mimpi, melainkan sedang berlangsung dengan Khomeini sebagai pemimpinnya. Sejak saat kakinya menginjak tanah Iran, Khomeini bergerak cepat seperti seorang grandmaster catur yang menempatkan bidaknya, mengonsolidasikan kekuasaan dengan fokus tajam. Dalam hitungan hari, rezim Shah yang dulu begitu kuat mulai runtuh dari inti terdalamnya. Militer menyadari bahwa revolusi tidak bisa dihentikan dan menyatakan netralitasnya, menolak menjadi napas terakhir dari dinasti Pahlavi. Sementara itu, milisi revolusioner yang didukung rakyat mulai merebut gedung pemerintahan dan institusi penting, mengikis sisa tatanan lama yang tersisa. Namun pukulan penentu yang sebenarnya terjadi pada 11 Februari 1979. Pada hari itu, sisa-sisa terakhir monarki Pahlavi dihancurkan. Pasukan revolusioner menyerbu Teheran, di mana mereka mengalahkan perlawanan militer terakhir dalam unjuk kekuatan rakyat yang luar biasa. Rezim Shah tersapu dalam gelombang revolusi. Khomeini, pria yang dulu dipaksa hidup di pengasingan, kini mendeklarasikan kelahiran Republik Islam dan membunuh siapapun yang mendukung Shah. 2 bulan kemudian, pada April 1979, sebuah referendum nasional mengonfirmasinya. Rakyat telah berbicara, dengan lebih dari 98% memilih untuk membentuk Republik Islam. Sebuah transformasi monumental dari sebuah negara yang dulunya berada di bawah cengkeraman monarki otoriter. Hal berikutnya yang diterapkan Ayatollah secara nasional adalah Velayat-e-Faqih, gagasan yang belum pernah dicoba dalam skala sebesar ini. Iran sedang mengalami era perubahan. Terkait perubahan ini, Anda mungkin penasaran tentang apa yang terjadi dengan Khamenei. Apa posisi Khamenei dalam revolusi dan di mana dia saat semua kekacauan ini terjadi? Nah, tepat di pusatnya, saat protes di akhir tahun 70-an mulai bermunculan di seluruh negeri, Khamenei bukan sekadar wajah di kerumunan. Tidak, dia berada di jalanan Mashhad, di mana dia menyampaikan pidato-pidato tajam yang syarat muatan agama. Dia tidak hanya mengecam rezim yang korup, dia membingkai perjuangan melawan Shah sebagai pertempuran untuk Islam itu sendiri. Dan pesan itu sangat menggema. Di Mashhad, kata-kata Khomeini membakar semangat rakyat. Dia mengubah ketidakpuasan yang semakin besar menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah gerakan keagamaan, massa jutaan orang. Khomeini secara rutin memberikan pidato tentang Shah. Dengan cara ini, dia mengumpulkan begitu banyak orang sehingga ketika Shah di Teheran akhirnya digulingkan, ratusan kota di luar Teheran sudah memutuskan diri dari monarki. Sekarang, saat revolusi memanas pada tahun 1978, peran Khamenei semakin berkembang. Sambil terus menginspirasi melalui ceramah dan pidatonya, dia juga bekerja di balik layar. Pemogokan yang ia bantu organisir, terutama di sektor minyak, sangat menghancurkan bagi rezim Shah. Pemogokan ini tak hanya memperlambat ekonomi, tapi juga melumpuhkannya dan melemahkan fondasi kekuasaan Shah. Pada pertengahan tahun 1978, mobilisasi minyak terhenti. Dengan cara ini, Khamenei dan seniornya Khomeini benar-benar menekan cengkeraman Shah atas ladang minyak.
Dan seperti yang Anda ketahui, industri internasional utama Iran dalam ekonominya adalah minyak, yang bahkan memperburuk situasi. Dengan cara ini, Khamenei memastikan revolusi berjalan sesuai rencana. Setelah Shah melarikan diri pada 1979, Khamenei menunjukkan kesetiaan tegas kepada Khomeini. Karena kepemimpinan Khamenei yang tegas saat revolusi, Khomeini menjadikannya tokoh utama di Republik Islam yang baru. Dia diangkat ke Dewan Revolusi Islam, sebuah kelompok elit yang bertanggung jawab untuk merancang konstitusi baru. Ini bukan sekadar tugas birokrasi biasa. Ini adalah tentang membentuk DNA dari negara Iran yang baru. Pada saat yang sama, Khamenei juga diberikan peran penting lainnya, yaitu Wakil Menteri Pertahanan. Dalam posisi ini, dia memainkan peran penting dalam memperkuat kekuasaan atas aparatur militer negara. Angkatan bersenjata Iran sebelumnya setia kepada Shah, dan sekarang mereka perlu dibentuk ulang untuk melayani Republik Islam yang baru. Disinilah pengaruh Khomeini benar-benar berperan. Dia bekerja sama erat dengan Korps Pengawal Revolusi Islam yang baru dibentuk, atau IRGC, yang memiliki peran memastikan bahwa pasukan elit ini yang diciptakan untuk membela revolusi menjadi salah satu institusi terkuat di negara itu. Garda Revolusi adalah kekuatan revolusioner, penjaga Republik Islam, dan Khamenei berada di garis depan, membimbing perkembangan awalnya. Dan setahun kemudian, Khamenei semakin menjadi sorotan. Pada tahun itu, dia diangkat sebagai Imam Salat Jumat Teheran. Sekarang, bagi orang luar, ini mungkin terdengar seperti gelar keagamaan biasa, tapi di Iran pasca revolusi, posisi ini memberikan Khamenei panggung nasional. Setiap Jumat, dia berkhutbah kepada negara yang masih menyesuaikan diri dengan realitas baru. Pidatonya membahas agama, revolusi, identitas, dan bertahan hidup. Melalui peran ini, Khamenei menjadi salah satu wajah paling dikenal dari rezim baru, karena suaranya disiarkan ke seluruh negeri. Dalam arti tertentu, ini juga menjadi alat untuk memperkuat otoritas pemerintah revolusioner pada saat kelangsungan hidupnya masih jauh dari terjamin. Namun pada bulan September tahun itu, taruhannya semakin tinggi ketika Irak menyerang Iran. Perang Iran-Irak adalah konflik militer akibat sengketa perbatasan wilayah. Namun Republik Islam yang baru terbentuk melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Dan sekali lagi, Khamenei tidak mundur. Dia terlibat secara mendalam dalam upaya pertahanan Iran. Khamenei rutin mengunjungi garis depan dan memberi nasihat pada para komandan militer. Kehadirannya bukan hanya simbolis, tetapi juga strategis, karena dia bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa garda revolusi dan pasukan lainnya siap mempertahankan perbatasan dengan segala cara. Namun, saat Khamenei berada di luar sana melawan musuh eksternal, dia juga menghadapi ancaman di dalam negeri. Pada bulan Juni, 1981 nyawanya hampir terenggut. Saat pidatonya di Masjid Abu Zar di Teheran, sebuah bom meledak di sampingnya. Serangan itu, yang dilakukan oleh kelompok oposisi Mujahedin-e-Khalq atau MEK, melukai Khamenei dengan serius. Lengan kanannya rusak permanen, membuatnya tak bisa digunakan lagi. Sekarang Anda bisa dengan jelas memahami bahwa koalisi sebelum revolusi sebenarnya hanyalah kebencian bersama terhadap Shah. Meskipun pemerintah Islam yang baru dibentuk ini bertindak keras terhadap kelompok oposisi yang disebut-sebut itu, ketegangan di antara masyarakat semakin meningkat. Hal ini terutama terlihat jelas di kalangan pemuda dan akibatnya sangat berat. Namun, itu adalah pembahasan untuk nanti. Saat ini, Ali Khamenei telah menegaskan dirinya sebagai pemain kunci di Republik Islam. Itulah sebabnya pada Oktober 1980, satu setelah pembunuhan Presiden Muhammad Ali Rajai, Khamenei terpilih sebagai Presiden ketiga Iran. Dia menang dengan 97% suara, sebuah kemenangan telak. Pada saat itu, hanya 4 kandidat yang disetujui oleh Dewan Garda, sebuah badan yang menyaring dan menyetujui kandidat politik di Iran. Pemilihan ini bersejarah karena Khamenei adalah ulama pertama yang menjadi presiden, menyimpang dari keinginan awal Ayatollah Khomeini agar ulama tidak memegang jabatan itu. Dalam pidato pelantikannya, Khamenei bersumpah menghapus penyimpangan, liberalisme, dan kaum kiri yang dipengaruhi Amerika dari politik. Masa kepresidenannya ditandai penindasan oposisi, termasuk tindakan keras terhadap kelompok gerilya, pembunuhan, dan pemberontakan. Pengadilan revolusioner mengeksekusi ribuan pemberontak pada awal 1980-an,
meskipun pada tahun 1982 pemerintah berjanji untuk membatasi pengadilan revolusioner tersebut. Namun, berbagai faksi politik terus menjadi sasaran, dan masa kepresidenan Khamenei menjadi identik dengan periode penindasan politik yang intens. Setelah 4 tahun yang panjang, Khamenei terpilih kembali pada tahun 1985, menerima 87% suara dalam pemilihan yang sekali lagi hanya memiliki sedikit kandidat. Hanya 3 kandidat yang disetujui oleh Dewan Garda. Kepresidenan Khamenei berlangsung saat Perang Iran-Irak yang menghancurkan. Keterlibatannya dalam upaya perang dan hubungannya dengan Garda Revolusi Islam semakin menguatkan reputasinya sebagai pemimpin yang peduli pertahanan negara. Selama masa kepresidenannya, Khamenei dikenal sangat memperhatikan urusan militer, anggaran, dan administrasi. Meskipun masa kepresidenannya sering dibayangi oleh perang dan konflik internal, Khamenei tetap menjaga hubungan yang kuat dengan Garda Revolusi Islam, yang nantinya terbukti menjadi salah satu pilar dukungan terkuat dalam peran kepemimpinannya di masa depan. Masa kepresidenannya juga menandai awal hubungan tegang antara Iran dan Eropa. Setelah pembunuhan di restoran Mykonos, pengadilan Jerman melibatkan pejabat intelijen Iran yang menyebabkan krisis diplomatik antara Iran dan beberapa negara Eropa. Periode ini juga menandai tahap awal hubungan tegang antara Iran dan Barat, dengan Khamenei memimpin respons nasional terhadap krisis-krisis tersebut. Kenaikan Khamenei sebagai pemimpin tertinggi pada 1989 cukup mengejutkan dan kontroversial. Pada saat itu, Ayatullah Khomeini, arsitek terhormat Revolusi Islam Iran dan pemimpin tertinggi pertamanya, telah menunjuk Ayatullah Montazeri sebagai penerusnya. Namun dalam perubahan yang dramatis, Khomeini memecat Montazeri, meninggalkan kekosongan mendadak dan signifikan di puncak hierarki politik religius Iran. Khamenei dipilih mengisi kekosongan ini meski tak memiliki kredensial ulama yang biasanya dibutuhkan untuk posisi itu. Dia bahkan belum menjadi ayatullah, apalagi marja, salah satu otoritas agama tertinggi dalam Islam Syiah. Untuk memungkinkan kenaikan jabatan Khamenei, konstitusi Iran harus diubah oleh Majelis Ahli, badan yang bertugas memilih pemimpin tertinggi. Perubahan konstitusi ini memungkinkan Khamenei, yang masih muda dan belum memiliki status keagamaan yang diharapkan, mengambil peran itu. Pada 4 Juni 1989 tak lama, setelah kematian Khomeini, Khamenei secara resmi terpilih sebagai pemimpin tertinggi baru Iran oleh Majelis Ahli, dengan memperoleh 60 dari 74 suara. Namun, prosesnya tidak berjalan mulus. Ada banyak perdebatan di dalam majelis itu sendiri. Beberapa anggota berpendapat mendukung pembentukan Dewan Kepemimpinan daripada satu individu saja, dengan alasan bahwa tidak ada yang benar-benar bisa menggantikan posisi Khomeini sepenuhnya. Kepemimpinan kolektif dianggap dapat menyebar kekuasaan dan mengelola kompleksitas Iran pasca revolusi. Namun, usulan ini dibatalkan dan Khamenei yang dipilih. Menariknya, Khamenei sendiri tampak enggan. Dia terkenal pernah mengungkapkan keraguannya tentang kelayakannya untuk peran tersebut, dengan mengatakan bahwa pencalonannya seharusnya membuat mereka menangis air mata darah. Meski awalnya ragu, Khamenei menerima posisi itu dan pemerintahannya dimulai setelah konstitusi disesuaikan. Saat itu, banyak orang menganggapnya pemimpin sementara, hanya mengisi posisi hingga muncul sosok yang lebih cocok. Khamenei dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperluas pengaruhnya melebihi perkiraan siapapun. Jalan Khamenei menuju kekuasaan tidak bergantung pada karisma atau kedudukan agama Khomeini. Sebaliknya, ia menunjukkan kemampuan tajam untuk menavigasi politik internal Iran yang rumit. Dia membangun kelompok loyalis di berbagai institusi kunci, terutama di dalam Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC dan kalangan ulama berpengaruh di OM. Khamenei piawai menyeimbangkan faksi di politik Iran, memastikan tak ada satu kelompok yang mendapat terlalu banyak kendali. Pendekatan pragmatisnya membuatnya mampu mengendalikan kelompok saingan dan memperkuat posisinya. Selama pemerintahan Khamenei, jabatan pemimpin tertinggi berubah menjadi pengawas negara yang sangat berkuasa. Pengaruhnya menjangkau hampir setiap aspek pemerintahan Iran. Dia mengendalikan militer, menentukan kebijakan ekonomi, dan memiliki suara utama dalam kebijakan luar negeri Iran. Khamenei juga memegang kekuasaan yang signifikan atas lembaga-lembaga politik utama negara,
termasuk kepresidenan, parlemen, dan kehakiman. Dia mengeluarkan dekrit tentang urusan nasional, mulai dari ekonomi hingga kebijakan budaya, dan memastikan visi Republik Islam ditegakkan. Yang terpenting, Khamenei sangat strategis dalam menempatkan orang-orang loyalis di posisi-posisi kunci di seluruh pemerintahan. Selama lebih dari 3 dekade, sebagai pemimpin tertinggi, ia membangun sistem yang berpusat pada otoritasnya. Pengaruhnya menjangkau jauh ke dalam militer dan aparat keamanan Iran, di mana Garda Revolusi Islam memainkan peran sentral dalam melindungi rezim dan memperluas pengaruh Iran ke luar negeri. Khamenei bertahan berkuasa berkat kecerdikan politik dan jaringan patronase yang dibangunnya selama bertahun-tahun, membuat posisinya hampir tak tergoyahkan. Meskipun tidak memiliki aura revolusioner seperti Khomeini, Khamenei menunjukkan bahwa kekuatan nyata di Iran tidak berasal dari karisma, melainkan dari kendali. Pemerintahan teokratis di bawah Khamenei, meski tampak republik, tetap berakar pada kekuasaan agama. Pondasi ini akan sangat membantunya selama dekade mendatang. Sebagai pemimpin tertinggi, sejak tahun 1989 Khamenei memegang otoritas hampir mutlak dalam sistem yang mungkin tampak demokratis di permukaan, namun berjalan di bawah kerangka ketat kekuasaan agama. Di inti pemerintahan ini terdapat doktrin Velayat-e-Faqih yang seperti telah kita bahas sebelumnya, menempatkan pemimpin tertinggi sebagai penjaga identitas Islam Iran, sekaligus pengambil keputusan tertinggi dalam urusan politiknya. Meskipun Iran mengadakan pemilihan untuk posisi seperti presiden dan parlemen, pemilihan ini berlangsung dalam struktur yang dikendalikan ketat oleh Khamenei dan Dewan Garda, sebuah badan yang setia kepadanya dan bertugas menyaring semua calon untuk jabatan publik. Kontrol proses pemilihan memastikan hanya individu sejalan dengan ideologi rezim yang dapat ikut serta, sehingga persaingan yang berarti hilang. Contoh nyatanya terlihat pada pemilu parlemen 2020 ketika banyak calon reformis didiskualifikasi, membuat pemilih hanya punya sedikit pilihan selain kelompok garis keras. Meski presiden dipilih lewat pemilu, jabatan ini tetap di bawah kekuasaan Khamenei yang mengendalikan isu penting seperti kebijakan luar negeri. Saat Presiden Hasan Rouhani merundingkan kesepakatan nuklir 2015, hal itu tetap dalam batas yang ditetapkan Khamenei, yang kemudian membatasi keterlibatan lebih luas dengan Barat. Kecurigaan mendalam Khamenei terhadap pengaruh Barat, terutama dari Amerika Serikat, secara konsisten membentuk tindakan para pejabat terpilih Iran. Kepemimpinan Khamenei tidak dapat disangkal bersifat otoriter, dengan pengaruhnya menjalar ke seluruh cabang pemerintahan, mulai dari militer hingga kehakiman. Dia menempatkan loyalis di posisi penting yang mendukung interpretasi konservatif Islam, memastikan prinsip-prinsip teokratis rezim tetap kuat dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai contoh, lembaga kehakiman di bawah pengaruh Khamenei menegakkan hukum Islam, seringkali menjatuhkan hukuman berat bagi para pembangkang politik. Hal ini sangat terlihat saat Gerakan Hijau 2009 ketika jutaan warga Iran memprotes terpilihnya kembali Presiden Mahmud Ahmadinejad yang diperselisihkan. Di bawah perintah Khamenei, pemerintah menanggapi dengan tindakan keras yang brutal, menangkap para pengunjuk rasa, memukuli mereka di jalanan, dan menempatkan para pemimpin oposisi dalam tahanan rumah, di mana mereka masih berada hingga hari ini. Khamenei menanggapi protes dengan menyebutnya sebagai konspirasi asing, taktik yang sering ia pakai untuk mendiskreditkan oposisi, alih-alih mengakui keluhan pengunjuk rasa. Kontrol ini meluas hingga ke media, di mana rezim Khamenei mendominasi wacana publik melalui media yang dikelola negara yang menyebarkan narasi rezim. Jurnalisme independen hampir tidak ada, dan mereka yang menantang rezim sering dibungkam melalui intimidasi, pemenjaraan, atau bahkan yang lebih buruk. Kontrol ketat pemerintah atas media sejalan dengan cengkeramannya yang kuat di internet, di mana sensor meluas. Ini memudahkan dia mengendalikan narasi dan memelintirnya sesuka hati. Selama aksi protes pada tahun 2017 dan 2019, rezim secara harfiah memutus seluruh akses internet di negara itu. Tidak ada komunikasi masuk atau keluar. Dan ini bukan hanya kejadian sekali saja. Setiap konten daring yang menantang narasi rezim akan diblokir, disaring, atau ditutup. Jika Anda mencoba mencari sudut pandang yang berbeda di Iran, Anda tidak akan menemukannya dengan mudah.
Rezim mengendalikan pesan, dan Khamenei duduk di puncak piramida itu. Meski rezim berupaya keras, anak muda Iran sering bisa mengatasi pembatasan digital, namun yang tertangkap menyuarakan pandangan anti-rezim online menghadapi hukuman berat. Contoh nyata, kontrol ini adalah pemadaman internet hampir total saat protes tahun 2019 menentang kenaikan harga bahan bakar secara tiba-tiba. Pemadaman tersebut memutus komunikasi pengunjuk rasa, memudahkan pasukan keamanan menumpas demonstrasi secara brutal, serta menyebabkan ratusan orang tewas. Pengaruh Khamenei juga meluas ke dalam kebijakan sosial Iran, yang mencerminkan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam konservatif. Basis pendukungnya, terutama di daerah pedesaan dan di kalangan lembaga ulama yang berpengaruh di Qom dan Mashhad, mendukung penegakan ketat kode-kode Islam terkait perilaku dan pakaian yang ia lakukan. Perempuan khususnya menjadi sasaran kebijakan konservatif ini yang ditegakkan oleh polisi moralitas yang memastikan kepatuhan publik terhadap hijab dan pemisahan gender. Khamenei juga sering memperingatkan tentang invasi budaya dari Barat, menggambarkan nilai-nilai Barat, terutama yang berkaitan dengan kebebasan pribadi, sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas Islam Iran. Dengan menyebut Republik Islam sebagai benteng moralitas di dunia sekuler, Khamenei membangkitkan semangat dan memperkuat loyalitas pendukung konservatifnya. Jangan kira politik satu-satunya bidang tempat Khamenei menanamkan dominasinya. Tidak, pengaruhnya juga meluas ke urusan ekonomi. Visi ekonomi Khamenei sangat terkait dengan ideologi politiknya yang lebih luas, yang semuanya tentang menolak pengaruh asing dan menjaga Iran tetap mandiri. Selama beberapa dekade, Iran telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan alih-alih mundur atau mencari kompromi, Khamenei justru menghadapi tantangan ini dengan tegas. Dia memperjuangkan apa yang disebutnya ekonomi perlawanan. Sekarang, ini bukan hanya strategi untuk bertahan di bawah sanksi, ini adalah sebuah pernyataan. Khamenei memandang swasembada ekonomi sebagai hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan Iran dan menurutnya bergantung pada investasi asing, terutama dari Barat, sama saja seperti menyerahkan kunci masa depan negara. Dia sangat vokal dalam mengkritik globalisasi dan kapitalisme Barat yang ia anggap sebagai sesuatu yang eksploitatif dan rusak secara moral. Menurutnya, sistem-sistem ini bukan hanya model ekonomi, tapi bagian dari agenda lebih besar untuk melemahkan negara seperti Iran. Sebagai gantinya, Khamenei mendorong ekonomi berbasis produksi dalam negeri, fokus pada sektor utama seperti pertanian dan industri. Dan ini bukan hanya soal kepraktisan, ini bersifat ideologis. Khamenei percaya bahwa jika Iran bisa membangun ekonominya dari dalam, mereka tidak perlu tunduk pada kehendak kekuatan asing. Dia menggambarkan tekanan ekonomi dari sanksi bukan sebagai kesulitan yang patut dikasihani, tetapi sebagai lambang kehormatan. Sebuah simbol bahwa Iran tetap tegar melawan dominasi Barat. Filosofi ekonomi perlawanan ini tidak hanya diterapkan di tingkat pemerintahan, karena Khamenei juga menyerukan kepada rakyat Iran biasa untuk menerima hidup hemat, mengonsumsi lebih sedikit, dan memproduksi lebih banyak secara lokal. Dia berpendapat bahwa kesulitan yang disebabkan oleh sanksi sepadan jika itu berarti melindungi negara dari kendali asing. Bagi basis konservatifnya, pesan ini sangat mengena. Ini dianggap sebagai sikap moral melawan kekuatan luar. Namun banyak kritikus menilai pendekatan ini menyebabkan stagnasi ekonomi dan industri sulit modernisasi. Investasi asing praktis tidak ada dan rakyat Iran biasa yang harus menanggung akibat dari perlawanan ini. Namun, Khamenei tetap teguh pada idealismenya selama ia masih hidup. Bagi dia, membuka diri terhadap model ekonomi Barat adalah jalan licin yang mengancam identitas dan kemerdekaan Iran sendiri. Namun, bukan hanya di bidang ekonomi cengkeraman Khamenei begitu kuat. Kendali dia atas militer Iran juga merupakan bagian besar dari bagaimana dia bisa mempertahankan kekuasaan begitu lama. Sebagai pemimpin tertinggi, Khamenei adalah panglima tertinggi, dan itu memberinya wewenang penuh atas seluruh struktur militer, termasuk Korps Garda Revolusi Islam yang sangat berpengaruh. Hubungan antara Khamenei dan Garda Revolusi saling menguntungkan. Khamenei bergantung pada Garda Revolusi untuk mempertahankan kekuasaannya dan menegakkan visinya tentang Republik Islam,
baik di dalam negeri maupun di seluruh kawasan. Sebagai gantinya, dia memberi mereka pengaruh dan otonomi besar, memungkinkan mereka tumbuh menjadi kekuatan besar. Bahkan di masa-masa ekonomi sulit, Khamenei memastikan pengeluaran militer tetap menjadi prioritas utama, karena baginya, militer yang kuat bukan hanya soal mempertahankan Iran. Ini menegaskan peran Iran sebagai kekuatan regional. Di bawah Khamenei, Iran menginvestasikan sumber daya pada program misil dan kemampuan militer lainnya untuk menunjukkan pengaruh di Timur Tengah. Ini mencakup dukungan pada kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon dan milisi di Irak serta Suriah sebagai bagian strategi Khamenei menyeimbangkan pengaruh Barat dan Saudi di kawasan. Strategi militer ini sangat berkaitan dengan filosofi ekonominya. Sama seperti ia percaya bahwa ekonomi Iran harus mandiri dari Barat, Khamenei memandang militer yang kuat dan mandiri sebagai hal yang penting untuk melindungi kedaulatan Iran dan memperluas pengaruhnya. Militer menjadi kunci bagi Khamenei untuk menegakkan visi ini, memastikan bahwa Iran tidak hanya bertahan di bawah tekanan, tetapi juga terus melawan kekuatan eksternal. Dengan perpaduan perlawanan ekonomi dan kekuatan militer, Khamenei mampu mempertahankan kekuasaan selama beberapa dekade. Khamenei mengandalkan ketahanan ekonomi dan kekuatan militer untuk menegaskan kemerdekaan Iran serta memperkuat pengaruh regional, sementara kebijakan domestiknya menindas kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Pendekatan otoriter ini menjadi inti dari cara dia mempertahankan kendali atas negara, karena Khamenei memprioritaskan kelangsungan revolusi Islam di atas kebebasan individu. Salah satu hal paling menonjol dan mengkhawatirkan dari pemerintahan Ayatullah Ali Khamenei adalah cara dia menangani kebebasan sipil dan HAM di Iran. Sekarang, jika Anda melihat seperti apa gaya kepemimpinannya, semuanya berfokus pada mempertahankan kendali yang kuat atas kekuasaan sambil mendorong narasi tentang melindungi revolusi Islam. Untuk itu, dia sangat mengandalkan sensor, penindasan, dan pengawasan. Bagi warga Iran, terutama perempuan, minoritas, atau yang berani mengkritik pemerintah, hidup di bawah Khamenei terasa sangat menyesakan. Ambil contoh orang Kurdi dan Bahai misalnya. Rezim Khamenei terus menindak tegas kelompok-kelompok ini. Komunitas Kurdi sudah lama mendorong otonomi yang lebih besar, tapi setiap kali mereka melakukannya, mereka menghadapi pembalasan yang cepat, kadang-kadang brutal. Dan Bahai? Mereka telah mengalami kesulitan puluhan tahun. Rezim Khamenei menyebut mereka kaum sesat, dan itu lebih dari sekadar label. Itu berujung pada diskriminasi nyata dan sistematis. Mereka dilarang mengakses pendidikan tinggi, kesempatan kerja, bahkan menjalankan agama mereka secara bebas. Jadi saat membahas perlakuan pemerintah Khamenei terhadap rakyatnya, kelompok minoritas ini menjadi pusat perhatian. Dan itu tidak berhenti di situ. Perbedaan pendapat politik sama sekali tidak ditoleransi. Ingat kembali Gerakan Hijau tahun 2009, jutaan warga Iran turun ke jalan, marah atas apa yang mereka yakini sebagai pemilu yang curang. Rezim menanggapi dengan kekerasan. Para pengunjuk rasa dipukuli, dipenjara, dan beberapa bahkan dieksekusi. Khamenei mengklaim semua ini adalah plot asing untuk mendestabilisasi Iran. Tapi kenyataannya, ini adalah tentang membungkam suara-suara yang menantang otoritasnya. Pola seperti ini telah sering kita lihat selama masa pemerintahannya yang baru saja berakhir. Perbedaan pendapat dianggap ancaman oleh rezim dan dihadapi dengan penindasan. Selain semua bidang lain yang ia pengaruhi, Khamenei juga sangat terlibat dalam membentuk generasi muda Iran. Sejak saat ia berkuasa, ia memahami pentingnya mengendalikan pendidikan. Sekolah di Iran tak hanya mengajarkan pelajaran, tapi juga syarat nilai revolusi Islam. Studi agama dan kesetiaan kepada rezim sudah tertanam dalam kurikulum. Universitas yang dulu penuh debat intelektual, kini menjadi lingkungan sangat terkontrol. Profesor reformis, mereka sudah disingkirkan. Berpikir kritis yang menantang rezim, tidak didorong. Tapi disinilah semuanya menjadi rumit. Anak muda Iran, terutama di daerah perkotaan, tidak selalu menerima hal ini begitu saja. Khamenei bahkan sampai meningkatkan upaya untuk melindungi anak muda Iran dari budaya Barat. Dia melihatnya sebagai ancaman eksistensial bagi Republik Islam. Karena hal ini,
Ada dorongan besar untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dan menyensor pengaruh Barat. Tapi begini, dunia sekarang sudah terhubung, dan anak muda Iran sangat sadar dengan apa yang terjadi di luar perbatasan mereka. Mereka semakin frustrasi dengan kurangnya kebebasan pribadi, kesulitan ekonomi, dan tekanan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan ideologi yang terasa semakin tidak sesuai dengan realitas mereka. Dengan kematiannya, muncul juga kesempatan bagi para pemuda untuk mematahkan belenggu yang mengekang mereka dan memperjuangkan Iran bebas versi mereka, yang mencerminkan diri mereka. Dalam konteks yang sama, seseorang bisa dengan tepat mengatakan bahwa kendali Khamenei atas pemuda Iran melalui pendidikan mencerminkan pergeseran kebijakan luar negerinya, memadukan kekakuan ideologis dengan penyesuaian pragmatis untuk menjaga stabilitas internal dan pengaruh regional. Dia mewarisi kawasan di ambang kehancuran dan negara yang baru selamat dari Perang 8 tahun dengan Irak. Iran masih terpukul, dan dunia terus mengawasi dengan cermat untuk melihat akan menjadi seperti apa Republik Islam yang baru ini. Di bawah Khamenei, kebijakan luar negeri Iran bergeser dari semangat revolusioner sebelumnya menjadi pendekatan yang lebih terukur, meskipun negara itu tidak pernah melupakan tujuan ideologis utamanya. Jadi, beginilah cara semuanya berjalan. Tepat setelah Revolusi Islam, 1979 Iran benar-benar fokus menyebarkan pesan revolusionernya ke seluruh penjuru dunia. Khomeini ingin negara-negara Islam lain menyingkirkan monarki atau kediktatoran mereka dan mendirikan negara Islam mereka sendiri. Slogannya adalah, bukan Timur maupun Barat, tetapi Republik Islam, dan itu benar-benar merangkum sikap pada masa itu. Namun, ketika Khamenei mengambil alih kendali, menjadi jelas bahwa revolusi tidak mampu terus berperang secara ideologis di setiap lini. Perang Iran-Irak telah menghancurkan negara itu, dan Khamenei menyadari bahwa jika Iran ingin bertahan, mereka harus mengambil langkah dengan lebih hati-hati. Jadi, meskipun semangat revolusi tetap utuh, Khamenei mengarahkan negara ke kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan hati-hati. Fokusnya menjadi melindungi kepentingan nasional Iran tanpa melupakan akar ideologisnya. Contoh sempurna dari perubahan ini, Iran tetap mendukung kaum tertindas dan cita-cita revolusi, namun kini mulai menjalin kesepakatan dengan negara yang dulu dianggap musuh. Meskipun Iran mengecam Barat, Iran tidak akan mempertaruhkan keamanan atau ekonominya sendiri dalam proses tersebut. Namun, terhadap Amerika Serikat, Khamenei tak pernah bergeming. Menurut pandangannya, Amerika Serikat adalah lambang dari segala sesuatu yang salah dengan imperialisme Barat, dan kebijakan luar negerinya sebagian besar dapat dilihat sebagai perlawanan yang terus-menerus terhadap pengaruh Amerika. Dia menyebut Amerika Serikat musuh utama Iran, dan ketidakpercayaannya pada niat Amerika tetap konstan selama pemerintahannya. Bahkan ketika Iran tumbuh menjadi kekuatan regional, retorika anti-Amerika Khamenei justru semakin keras. Dia sering menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar, istilah yang menggambarkan sudut pandangnya. Ketidakpercayaan ini tampak jelas dalam peristiwa seperti invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Meskipun Irak dan Iran pernah berperang secara brutal pada tahun 80-an, Khamenei melihat invasi Amerika bukan sebagai perubahan positif bagi kawasan, melainkan sebagai ancaman langsung bagi Iran sendiri. Bagi dia, ini bukan soal mendemokratisasi Irak. Ini soal Amerika Serikat memposisikan diri untuk kemungkinan menyerang Iran. Dan kemudian ada kesepakatan nuklir tahun 2015, yaitu Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau JCPOA. Ini adalah momen yang sangat penting bagi Khamenei. Meski sangat curiga pada Amerika Serikat, dia mendukung negosiasi dengan Barat untuk membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi yang melumpuhkan. Kita akan membahas program nuklir dan kesepakatan dengan Amerika Serikat lebih rinci nanti. Namun, yang perlu kamu pahami, sepanjang hidupnya Khamenei tidak pernah mempercayai Amerika. Secara regional, strategi Khamenei selalu mendukung gerakan Syiah dan menggunakan pasukan proksi untuk memperluas pengaruh Iran. Ambil contoh Hizbullah. Dukungan Iran untuk kelompok itu dimulai tahun 80-an dan terus menguat sejak itu. Khamenei
melihat Hizbullah sebagai sekutu kunci dalam melawan Israel dan menahan kekuatan Al-Isab di kawasan tersebut. Berkat dukungan Iran, Hizbullah tidak hanya menjadi kekuatan militer, tetapi juga pemain politik yang signifikan di Lebanon, memberikan Iran pengaruh besar di kawasan Levan. Hamas di Palestina juga contoh lain. Meski kelompok Sunni, Hamas mendapat dukungan Iran, menunjukkan pendekatan Khamenei tak hanya bersifat sektarian. Ini juga soal melawan Israel dan kekuatan yang didukung Arias di kawasan. Di bawah bimbingan Khamenei, Iran terlibat dalam konflik proksi di seluruh Timur Tengah, mulai dari Suriah dan Irak hingga Yaman. Di Irak, Khamenei menggunakan milisi Syiah untuk memperluas pengaruh, terutama setelah jatuhnya Saddam Hussein. Lewat kelompok-kelompok ini, Iran membentuk kebijakan Irak sesuai kepentingan dan memastikan Teheran punya pijakan kuat di negara itu. Perang saudara di Yaman adalah satu lagi medan di mana Iran di bawah kepemimpinan Khamenei terlibat secara mendalam, mendukung pemberontak Houthi dalam perang proksi melawan Arab Saudi. Mengenai Arab Saudi, hubungan Khamenei dengan kekuatan Sunni di kawasan, khususnya Arab Saudi, ditandai oleh ketidakpercayaan dan persaingan yang mendalam. Ya, perpecahan Syiah Sunni adalah faktor utama, tetapi ini juga tentang siapa yang akan mendominasi Timur Tengah. Bagi Khamenei, Arab Saudi, dengan hubungan eratnya dengan Amerika Serikat dan kepemimpinannya di dunia Sunni, adalah pesaing alami bagi ambisi Iran. Sebagai respons terhadap sanksi arealas dan tekanan Barat, Khamenei semakin beralih ke kekuatan non-Barat seperti Rusia dan Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok telah menjadi mitra ekonomi utama Iran. Dengan sanksi AI-200 yang menekan ekonomi Iran, Khamenei secara aktif menjalin hubungan lebih erat dengan Beijing, yang menghasilkan perjanjian kerja sama strategis selama 25 tahun yang menjanjikan investasi Tiongkok di sektor energi Iran.